Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semua, sekaligus pengen inform, kemungkinan either malam ini atau besok malam kita akan ada live streaming by YouTube ya. Jadi nanti kita bakal coba untuk discuss seputar altcoin sekiranya pergerakan di sepanjang awal April ini seperti apa ya, dan apa yang perlu dinotis sama teman-teman untuk preparation terkait dengan possible rally after Bitcoin halving di sekitaran tanggal 20-an April ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di video update ini kita ada pembahasan sedikit aja ya seputar bagaimana data NFP kemarin. Sorry banget saya nggak bisa langsung inform ke kalian juga ya. At least saya inform melalui grup Telegram. Saya ada sempat ngasih update lah ya terkait dengan kondisi daripada si NFP itu sendiri. Tapi tampaknya teman-teman, kelihatannya NFP ini bisa dibilang sekarang jadi apa ya, untuk kondisi yang terakhir ya kemarin teman-teman. Ini hanya satu buah faktor yang kita bisa bilang mempengaruhi kondisi makroekonomi secara keseluruhan, terutama untuk Amerika. Karena kita berbicara Jerome Powell kemarin sudah beberapa kali memberikan statement soal planning mereka untuk tetap melakukan rate cut pada tahun ini. Dan ini cuma masalah kapan ya, kapan. Ini kan yang dicari tahu oleh para pelaku pasar ya. Para pelaku pasar pastinya selalu bertanya-tanya, kapan rate cut gitu ya. Antara mungkin di akhir kuartal 2 atau mungkin di akhir kuartal 3 gitu. Yang pasti itu yang sedang dipertanyakan oleh mereka. Nah, kemarin itu ada snap reaction kalau saya pikir ya, ketika data NFP ini rilis, dollar index langsung nge-spike. Di saat yang bersamaan Bitcoin itu sempat terkoreksi ya, US stocks itu juga rata-rata terkoreksi. Tapi setelah memasuki sesi New York ya, saya sempat menyampaikan juga sama teman-teman di Advance Group ya, bahwa the real deal itu bukan saat NFP-nya rilis, tapi pada saat memasuki sesi New York, yaitu di jam 20.30. Jadi kalau kalian notice nih, kalian bisa lihat ya, ini momen nih ketika NFP datanya dirilis ya, 19.30. Harganya sempat turun nge-spike, balik naik, kemudian turun lagi. Tapi begitu masuk 20.30, kita ngelihat market langsung nanjak secara signifikan. Nah, apa yang menyebabkan itu terjadi? Ini kalau asumsi saya sementara. Pertimbangannya adalah, mungkin market bereaksi cenderung negatif ketika NFP ini dirilis positif, dan ketika unemployment rate ini dirilis juga dalam keadaan positif. Dalam arti angka pengangguran di Amerika itu turun 0,1%, yang artinya bagus ya. Pengangguran di Amerika berarti saat ini posisinya sedang berkurang, teman-teman. Nah, ketika rilis data ini, mungkin sekilas market berpikir, oh ternyata Jerome Powell punya statement sekitar beberapa hari lalu ya, menjelaskan soal potensi higher for longer. Itu jadi terjadi ya. Kenapa? Karena Jerome Powell sudah menjelaskan di sana bahwa intinya adalah bagi mereka resesi ekonomi kelihatannya tidak akan terjadi ya. Mereka ngelihat kondisi ekonomi di Amerika itu still resilient ya. Resilient tuh maksudnya lebih dalam keadaan yang cukup safety dan ya bisa dibilang cukup oke ya, teman-teman sekalian. Dan kemudian ya, per 20.30 market open, reaction langsung signifikan, harga langsung nge-spike ya, cukup tinggi teman-teman sekalian, naik. Dan ini juga yang menyebabkan Bitcoin akhirnya mengalami penguatan ya. At least di momen tersebut ya, saya juga menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa ini positioning kita ya, kalau kita ngelihat per kemarin Bitcoin teman-teman, ini udah ada possibility ya. Jadi saya sampaikan di sini, pertama ya, sekitar 7.30 kita udah nyampe nih ke area demand ya, demand yang ada pada time frame seperti 2 jam. Kemudian at the same time kita ngelihat di 15 minute bahwa ada proses yang namanya terbentuk falling wedge pattern. So after dia breakout ya, saya pikir ini sangat possible untuk dia nanjak. And turns out harga naik cukup signifikan, balik lagi minimal untuk retest ke level $68.000. Nah, ini yang masih jadi challenge nih kalau menurut saya, teman-teman. Bisa nggak dia istilahnya recovery di atas level atau area tersebut? Ya, itu yang masih menjadi tantangan kita. Dan kalau saya lihat progresnya sejauh ini sih kecenderungan membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Ya, jadi kita ngelihat dia berpotensi membentuk sebuah base lagi after rally yang terjadi di sini. Nah, tapi apakah ini sebenarnya adalah kondisi yang benar-benar super safety? To be honest, teman-teman, kalau kita zoom out lagi, ya kita sebenarnya masih konsolidasi aja di atas gitu ya. Belum tahu dengan pasti ini kemana ya directionnya. Apakah kita akan dibawa kembali retest sampai ke 61.000, atau kita technically hanya create base di sini saja dengan potensi higher low
ya seiring dengan proses perjalanannya. Dan bahkan kita bisa lihat di sini juga kemarin ada selling pressure tapi kemudian bisa bertahan dan closing dalam keadaan hammer pattern atau dalam keadaan pin bar. Which is itu bagus banget sebetulnya gitu ya. Dan kemudian kita ngelihat juga pada prosesnya di sini Bitcoin sekarang ya di open market hari Sabtu. Ya market juga nggak open ya, sebenarnya market libur, jadi dia mungkin akan konsolidasi aja ya, cenderung flat. Ya, good newsnya adalah sedikit ada koreksi pada Bitcoin dominance, dan ini saya juga jelaskan ya waktu lagi live streaming sebenarnya tadi malam teman-teman. Jadi kalau kita live streaming sekarang saya ada bikin report juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini per live streaming tadi malam ya jam 5:04 ya, tanggal 5 April ya 2024. Saya melihat bahwa sebenarnya ini possibility kalau kita balik turun ya sampai ke 54,2%. Nah itulah momen untuk altcoins itu benar-benar bisa perform gitu. Jadi kemarin itu saya expect di mana ya? Oke, kayaknya pada saat live streaming langsung kita discuss teman-teman ya. Dan masih banyak lagi ya tentunya yang kita discuss di saat lagi live streaming itu. Namun in the end ini ya teman-teman sekalian, ini yang saya coba untuk jelaskan ke teman-teman pada saat ngelihat Bitcoin dominance ya. Buat saya patokannya adalah kalau dia turun, ini momen kita profit. Ya, jadi kalau misalkan ada beberapa setup probably ya saat ini yang kita lagi posisi ongoing eksekusi itu adalah ordinals. Ya kita ngelihat ordinals cukup bagus melalui proses gini dan lain sebagainya, dan berhubung Bitcoin dominance-nya lagi kasih peluang lah untuk dia gerak. Nah, ini juga mungkin kesempatan yang sama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian nantinya juga mungkin saat ini ya lagi ada ongoing long position atau lagi ada buy di suatu altcoins, tinggal perhatiin aja ya, patokan kalau saya sih buat pribadi patokan di 54%. Kita lihat dulu ya. Di situ nanti begitu nyampe 54% apa reaksinya? Apakah harga akan ketahan di sana? Apakah dia langsung rebound ya dan lain sebagainya? Itu yang menjadi salah satu faktor penentu pengambilan keputusan kita berikutnya. Ya, I think that's gonna be a very very important ya untuk teman-teman notice ya. Nah, sementara sih seperti itu. Bitcoin masih ngelanjutin konsolidasi ya. Nanti malam kita mungkin pada saat live streaming atau besok malam pada saat live streaming kita bahas lebih lanjut lagi sehubungan dengan closing weekly-nya dia ya, dan kita nanti lihat kira-kira akan dibawa seperti apa ya si market ini teman-teman. Lalu sekaligus pastinya ya, karena banyak request altcoin seperti biasa ya, kalian bakal tanya ini tanya itu ya, nanti akan kita respon semuanya pada saat live streaming. Mudah-mudahan bisa dapat kebagian banyak ya yang dianalisis di dalam live streaming nanti teman-teman. Oke, so for now sekaligus sebagai penutup ya, saya thank you dulu buat salah satu viewers ya yang kebetulan ada sedikit memperbaiki lah ya atau merevisi statement yang saya ungkapkan di video sebelumnya, dan itu ternyata salah teman-teman ya, berhubungan dengan funding rate. Jadi funding rate itu teman-teman sekalian kemarin waktu saya jelaskan ya, sepertinya saya mengatakannya terbalik ya, dalam artian ketika funding rate-nya dalam kondisi positif ini harusnya long bayar short ya. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalkan ada kesalahan di sisi tersebut. Cuma kemarin itu ya saya pikir sempat ngelihat funding rate itu dalam keadaan minus ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat tuh di bagian section kita punya let's say di bagian transaksi ya. Kalau teman-teman transaksi di futures market, kemudian kalian lihat di bagian realized P&L dan kalian lihat di bagian funding rate. Nah, itu sebenarnya sempat positif. Jadi saya sempat dibayar ya. Saya pikir ini terjadi cukup lama, tapi ternyata enggak juga ya, sekilas doang, dan pada per saya open itu ternyata udah berubah ya, teman-teman sekalian. Oke, saya coba lihat ya. Ini history, can we see the history? Nah, ini dia teman-teman ya. Sekitar 5 April. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, ada satu ya di YDX di sini cenderung minus, kemudian selebihnya ya tetap masih dalam keadaan plus sih. Tapi nggak terlalu signifikan ya teman-teman sekalian ya. Hanya ada beberapa yang kelihatannya kita malah dapat funding rate-nya malah cenderung positif. Dan di situ sebenarnya kita dapat benefit malah ketika nge-hold long position ya. Karena terlihat lebih banyak sellers dibandingkan dengan buyers-nya. Nah, kalau per saat ini karena Bitcoin futures-nya juga sudah positif lagi di compare dengan Bitcoin yang indeksnya, ya otomatis berarti funding rate-nya juga pasti dalam keadaan kita bayar lagi gitu ya. Kalau misalnya kita nge-hold long position terhadap yang sell short ya, lebih kurangnya seperti itu. So for now teman-teman sekalian,
Ya itu ya sedikit saya mau revisi ya, saya mohon maaf atas kesalahan sebutnya di sana. Dan kemudian teman-teman sedikit tambahan yang mau saya tambahkan di bagian akhir dari video ini adalah soal Bitcoin long term holder supply, di mana kita ngelihat angkanya ini sebenarnya kecenderungan turun ya kalau kita lihat. Dan turunnya ini mulai terjadi sejak 11 Januari 2024. So technically setelah Bitcoin ETF spot di approve, ternyata holder lama itu cenderung buang barang ya, atau cenderung jualan. Tapi apakah ini adalah sesuatu yang harus kita khawatirkan? Sebenarnya kalau kita zoom out secara historical memang seperti itu. Momen-momen terjadi bull run pada 2014 juga sama, long term holder supply di sini itu ya, sebelum dia benar-benar bull run di 2017 kita ngelihat dia banting ya. Artinya ada exit yang cukup signifikan. Lalu kita mengalami yang namanya proses bull run. Itu pun terjadi sama, tepat di kisaran 2020 ya. Jadi kalau kita patokannya dari 2020, sebentar saya geser ke sini. Nah, ini lebih kurangnya teman-teman. Per 2020 sebelum bull run juga sama, long term holder supply itu cenderung buang barang. Nah, cuma ada satu yang sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Karena saat long term holders buang barang, mereka profit taking, short term holdersnya itu yang ngambilin kalau kita bilang. Jadi per 11 Januari kemarin, long term holders jualan, short term holders ini naik sangat signifikan jumlahnya. Nah, kenapa bisa naik teman-teman? Karena short term holders itu untuk matriks pengukurannya ya adalah mereka yang nge-hold Bitcoin kurang dari 3 bulan. Jadi ya ini termasuk si BlackRock, termasuk si Fidelity, termasuk ARK Investment, semua ini tergolong di sini gitu. Sementara yang long term holders ini yang paling signifikan ini diakibatkan oleh apa ya? Grayscale. Ya GBTC kan udah nge-hold Bitcoin sejak lama. Kemudian yang masalah si DOJ ya, Silk Road itu juga sama, yang disita oleh DOJ katanya sih sudah mulai jualan ya, sekitar 2000 Bitcoin per hariannya. Ya ini yang terjadi. Jadi kita ngelihat dia profit taking, but at the same time kita ngelihat juga ada demand ya di market gitu atau di pasar. Sehingga sebenarnya kalau kita bilang ini cukup ya saling saling mendukung satu sama lain lah ya. Ketika ada yang buang barang, ada yang siap serok juga. Ya itu yang penting teman-teman. Kalau nggak ada demand ya, ini baru sebenarnya kita khawatir ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin khawatir Grayscale jualan terus nih, terus pertanyaannya yang timbul kan adalah ini DOJ yang udah nyita Bitcoin ini kan pasti mau jualan nih. Ini gimana kira-kira? Ya yang penting ada demand. Kuncinya di situ. Kalau misalkan nggak ada demand ya di market, nah itu baru kita khawatir. Tapi selama dia ada demand ya saya pikir ini fine-fine aja. Ya, Bitcoin tetap masih bisa survive. Tinggal pertanyaannya adalah dari konsolidasi ini, Bitcoin akan memilih breakout ke atas atau dia breakout ke bawah. Itu saja teman-teman untuk saat ini. Alright, so that's gonna be the update yang bisa saya sajikan ya pada video update ini teman-teman. Nah, satu yang saya mau notice lagi adalah berbicara soal kemarin itu ya, saya katakan kepada teman-teman bahwa kita masih punya challenge ya. Bitcoin itu belum tentu bisa survive atau bisa benar-benar successfully breakout dari resistance yang terbentuk dari Fibonacci retracement-nya, dan ternyata kita dapati adanya rejection itu. Walaupun sifatnya bisa jadi hanya retest saja. Ya, tapi in the end kalau teman-teman perhatikan, ya kita cuma flat aja nih ya di dalam range yang semakin lama semakin sempit. Ini artinya market masih indecision dan belum clear kira-kira apa yang akan mereka manfaatkan. Ya, apakah mereka akan lebih fokus terhadap longnya atau mereka akan lebih fokus terhadap shortnya. Ya, nanti malam mungkin atau besok malam kita akan lihat lagi bagaimana progresnya, terutama menjelang pembukaan di hari Senin. Biasanya market lebih volatile. So, I think that's gonna be the update for Bitcoin kali ini. Ya, thank you so much guys for paying attention. Terima kasih sudah nonton video ini sampai finish. Dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan sebut ya terhadap previous video. Mudah-mudahan teman-teman bisa research juga ya, jadi ketika saya salah ya tolong direvisi. Jadi saya sangat appreciate juga buat teman-teman yang udah kasih feedback dan kasih tanggapan lah seandainya ada yang saya miss gitu ya, atau yang saya salah sebut seperti itu. So thank you very much guys, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.